Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat Arajuan dimanapun berada. Ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Panjang partnya ini. Kita mendiskusikan satu video pernyataan dari seorang mantan jamaah LDI Haja Khairani sampai beberapa part. Saya pikir memang penting untuk kita kaji. Penting untuk kita dalami, penting untuk kita pahami apa-apa yang kemudian menjadi poin-poin penting dari pernyataan seorang Haja Khairani ini, orang yang kecewa betul dengan jamaah LDII, yang merasakan betul bagaimana kesesatan, bagaimana intimidasi, bagaimana kebusukan yang ada di dalam lingkaran LDII. Sehingga kenapa saya tertarik untuk mengkaji dari pernyataan beliau, sekalipun ini adalah video yang lama, tapi saya tidak tahu adakah misalnya konten kreator atau youtubers yang kemudian membahas part semua poin yang ada di dalam pernyataan dari Haja Khairani ini. Kalau saya tertarik membahas itu karena setiap poinnya itu bisa kita diskusikan, bisa kita diskusikan dengan baik, karena banyak poin yang disebutkan sama Haja Khairani. Baik, kali ini kita masuk di part kelima ya sahabat. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Haja Khairani. Setiap orang yang bersalah menurut imam, mereka bisa dipenjarakan di dalam lembaga LDII itu sendiri, penjara di bawah tanah. Ya, di bawah gedung Barokah itu ada penjara penyiksaan kepada orang-orang yang sesat dari ilmu jamaah. Baik, itu tadi pernyataan dari Haja Khairani, agak sedikit mengagetkan juga. Ternyata LDII punya penjara sendiri untuk jamaahnya yang tersesat atau untuk jamaahnya yang melenceng, yang melanggar, untuk diberikan hukuman. Apa tadi yang beliau sebutkan itu, gedung Barokah atau apa, saya tidak paham lokasinya di mana itu. Sahabat-sahabat mungkin yang lebih paham soal itu bisa tinggalkan di kolom komentar. Gedung Barokah itu apa untuk LDII? Kalau menurut pernyataan dari Haja Khairani, saya gini ya, maksud saya bukan berarti Haja Khairani ini bisa kita terima mentah-mentah informasi yang beliau sampaikan, tapi paling tidak beliau sudah berani speak up, beliau sudah berani bercerita, menyampaikan soal hal-hal yang mungkin sebagian orang tidak paham soal itu, sebagian orang tidak ngerti soal itu. Dan Haja Khairani ini yang kemudian berusaha untuk mengangkat ke permukaan bahwa ada loh hal-hal seperti ini di dalam LDII yang mungkin kalian tidak paham, yang mungkin kalian tidak ketahui. Termasuk diantaranya soal jamaah LDII yang kemudian dianggap menyimpang, dianggap salah dan harus dihukum. Ternyata ada penjara khusus di dalam LDII, di luar penjara yang misalnya ditangani oleh pihak lapas, pihak kepolisian misalnya, dengan regulasi-regulasi, dengan aturan-aturan hukum tentunya. Nah, artinya begini, pelanggaran hukum di negara kita itu beda dengan pelanggaran yang persi dari LDII. LDII punya istilahnya kayak aturan sendiri yang kemudian kalau ini dilanggar maka hukumannya adalah seperti ini sih. Kira-kira seperti itu. Termasuk misalnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jamaahnya itu, apakah hitungannya dia harus dieksekusi? Kalau bahasa dari video-video sebelumnya itu, apakah layak untuk dibunuh? Dikategorikan murtad? Atau paling tidak dia dihukum, dipenjarakan untuk diberikan efek jera? Mungkin kalau saya menafsirkannya seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jamaah LDII yang kemudian bisa diberikan hukuman yang berbeda-beda. Termasuk hukuman mati yang tadi itu ya, dieksekusi mati untuk orang-orang yang melanggar ini, orang-orang misalnya yang keluar dari jamaah, halal darahnya, boleh dibunuh. Itu hukuman yang paling berat mungkin ya kalau di dalam LDII. Dan ini mereka perbolehkan. Itu. Saya tidak habis pikir ya, ada hukum di dalam hukum, ada negara di dalam negara, ada aturan di dalam aturan negara.
Karena kalau modelnya seperti ini, mereka sudah melampaui konsep negara menurut saya. Mereka punya aturan sendiri dan kemudian dia terapkan kepada masyarakat negara, masyarakat Indonesia. Ya sekalipun mereka adalah jamaahnya LDII dan kemudian imam besar itu berhak melakukan apa saja terhadap jamaahnya, tapi bukan berarti hal-hal yang sifatnya dianggap salah kemudian dihakimi sepihak oleh LDI itu sendiri. Harusnya jika memang ada pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya itu diserahkan ke pihak yang berwajib kalau itu adalah pelanggaran hukum. Tapi saya rasa pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam LDI, bahkan mungkin hal sepele, berpendapat, berdebat, atau mungkin tidak sepakat dengan permintaan dari imam besar, itu dianggap pelanggaran yang berat. Saya tidak paham, karena sampai hari ini saya tidak tahu rujukan hukumnya LDI seperti apa. Apakah dia punya undang-undang sendiri, apakah dia punya aturan tertulis sendiri di luar aturan-aturan yang sudah diatur oleh negara kita. Itu yang saya belum paham. Tapi dari pernyataan Haji Hairani, saya lihat Haji Hairani ini serius mengatakan itu, berarti sudah pernah menyaksikan, sudah pernah melihat, dan mungkin sudah pernah merasakan. Ya, saya tidak paham soal itu, karena beliau berani menyampaikan itu. Karena kan gini ya, kalau kita mau berspekulasi, pastinya penjara yang dimaksud oleh Haji Hairani itu hanya mampu diketahui oleh segelintir orang di dalam LDII. Anggaplah misalnya hanya orang-orang penting saja yang mampu melihat dan mengetahui soal penjara itu. Kalau saya mau berspekulasi, tapi ini kan saya tidak punya data, saya tidak punya bukti soal itu. Tapi berarti Haji Hairani adalah orang dalam yang pernah melihat paling tidak soal penjara itu, kemudian dia berani mengatakan bahwa itu ada. Mungkin itu ya di part kali ini. Kita lanjutkan lagi di part berikutnya, membahas soal apa lagi yang disampaikan oleh Haji Hairani yang kira-kira menarik untuk kita bahas, menarik untuk kita diskusikan. Saya pikir itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.